mungkin teringat beristighfar 1 kali solat, berarti ba'da solat 3 kali. Berarti kalau 5 kali solat, 3 kali 5, berarti 15 kali kita istighfar. Nabi minimal 75 kali. Karena kita kurang banyak istighfar, kurang banyak zikir, dosa kita kadang-kadang tidak kita minta ampun sama Allah, maka Allah kadang-kadang memberi sakit sebagai tanda kasih sayangnya untuk mencabut dosa itu dengan paksa. Jangan membuka-buka aib orang. Kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita ngupat, itu kan ada 6 tempat yang boleh ngupat. Salah satunya adalah membicarakan kejahatan orang yang benar-benar telah memamerkan kejahatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru kami yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam bab anjuran untuk berzikir di antara pagi dan sore. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara zikir yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengucapkan di setiap pagi dan di setiap sore kalimah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, atau wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Maka siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memegang tangannya, kujamin akan kupegang tangannya hatta udkhilahul jannah, sampai ku bawa dia untuk masuk ke dalam surga. Kujamin dia akan kubawa bersamaku untuk masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Tabrani dengan derajat hasan li ghairi. Kemudian juga kita sudah bahas yang mengucapkan subhanallah 100 kali di pagi hari atau sore hari, maka dia seperti bersedekah dengan 100 ekor unta. Lalu yang mengucapkan alhamdulillah 100 kali baik di pagi hari atau di sore hari, maka dia seperti bersedekah 100 ekor kuda yang dibawa ke medan perang fi sabilillah. Dan barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, maka dia seperti membebaskan 100 budak
Lalu kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia didatangkan di hari kiamat. Tidak ada yang bisa melebihi amalnya kecuali orang yang berbuat dengan amalan yang sama atau melebihinya. Ini hadis dengan derajat hasan riwayat An-Nasa'i. Jadi 400 kali, 100 kali takbir, 100 kali tahmid, 100 kali tasbih dan 100 kali tahlil setiap hari. InsyaAllah dia orang yang paling banyak bersedekah dengan zikir-zikir itu. Kadang-kadang kita berfikir, Bapak Ibu, kenapa begitu besar pahala yang Allah berikan? Yang pertama harus kita fikirkan bahwa tidak ada lisan yang lebih baik di sisi Allah kecuali yang menyebut-nyebut dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita fahami, Allah bukan bermakna tersanjung dengan pujian kita, tidak. Untuk apa Allah tersanjung? Karena pujian kita tidak bisa menaikkan derajat Allah, karena memang Allah sudah maha tinggi. Cacian kita pun tidak bisa menurunkan derajat Allah. Jadi untuk apa Allah menyuruh kita memuji-mujinya? Hanya sekedar Allah mengetahui mana di antara kita yang benar-benar menjadi atau merasa menjadi hambanya. Jadi yang Allah lihat itu sebenarnya rasa rendah tawadhu'nya kita di hadapan Allah. Ya. Baik. Dan yang kedua, kenapa besar sekali? Bagi kita terasa besar, bagi Allah terasa itu kecil sekali pemberian itu. Kecil sekali. Belum lagi kita berada di puncak kenikmatan yang bernama surga. Maka banyak-banyaklah menyebut-nyebut Allah di dalam keseharian kita. Baik, kita sambung berikutnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala: Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Jadi Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kalimah di setiap pagi dan sorenya. Ada kalimah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, disebut-sebut setiap pagi dan sore. Apa itu? Yaitu kalimahnya berbunyi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalimat pertamanya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, kemaafan, wal afiyah, kesehatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kalimah pertama Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Afwa ini Bapak Ibu memohon kemaafan. Apa beda kemaafan dengan keampunan? Jadi ada dua kalimat yang sering kita dengarkan, yaitu afun dan maghfirah. Kalau dalam Ramadan, ketika bertemu dengan malam-malam Lailatul Qadar, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, seandainya aku berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang ku baca ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Bacalah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, maha mulia, Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Kan di situ dipakai kalimat afwa, maafkan. Tapi banyak hadis lain yang menyebutkan ampunkan ya Allah. Allahumma gfirli, Allahumma gfir zunubi.
Kadang-kadang Nabi menyebutkan, ya Allah ampunkanlah umat-umatku. Nah, ini apa bedanya afun dengan maghfirah atau ampunan? Para ulama menjelaskannya, Bapak Ibu. Kalimat ampunan atau kita sebutkan ighfir itu diampunkan namun masih tercatat dosa-dosa di dalam catatan amal. Jadi kalau kita diampunkan Allah, kita diampunkan, tapi dosa itu tercatat di dalam catatan amal, tapi telah diampunkan. Nanti berhubungan dengan hadis-hadis yang lain, ketika di akhirat Allah memperlakukan seorang mukmin yang telah bertaubat, kan hadisnya menyebutkan nanti kita itu dipanggil Allah di yaumul hisab satu persatu, lalu ditutup oleh Allah di antara kita dengan pandangan orang banyak di padang mahsyar. Ditutup oleh Allah untuk merahasiakan bisik-bisiknya Allah dengan kita. Di situ kemudian setelah ditutup area itu, jadi hanya antara kita dengan Allah. Lalu Allah mengatakan, "Ata'rifu zamba kadza?" Bukankah dulu engkau pernah melakukan ini? Dinampakkan oleh Allah data-data, bukti-bukti kita pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Waktu SMP engkau pernah meninggalkan salat. Kita menjawab, benar ya Allah. Bukankah engkau dulu pernah makan riba? Benar ya Allah. Bukankah dulu engkau pernah memukul istrimu? Benar ya Allah. Bukankah seorang istri engkau pernah lari dari rumah suamimu? Benar ya Allah. Ini bagi yang lari. Yang tidak lari nanti enggak dikasih nampak lagi. Semua ditanya oleh Allah, benar? Benar, kita akui benar ya Allah. Lalu Allah mengatakan, dulu ku tutupi dosa-dosamu di dunia. Kalau di dunia aku tutupi, maka hari ini semua dosamu juga aku tutupi. Engkau ku ampunkan, masuklah ke surgaku. Jadi dosa kita itu kalau diampunkan, itu masih ada tercatat, tapi sudah diampunkan. Tapi nanti dinampakkan sebagai bukti bahwa kita pernah melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu diampunkan, dimasukkan ke surga. Itu ighfir, kata para ulama. Tapi kenapa Nabi menyuruh Aisyah membaca afun di malam Lailatul Qadar? Kenapa yang disuruh baca innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni? Kenapa enggak minta ampun saja? Nah, di situ ternyata kalimat afun, memohon maaf, kalau dapat makbul dengan doa itu, kita dimaafkan, maka tidak ada lagi catatan di dalam buku catatan amal. Jadi dihilangkan sama sekali. Tidak dijadikan lagi sebagai kenangan buruk antara kita dengan Allah. Makanya Nabi suruh ucap malam Lailatul Qadar kalimah itu. Jadi kalau sempat kita diampunkan di malam itu, maka semua dosa kita dihilangkan dari catatan amal. Tidak ada yang terkenang-kenang dengan dosa itu. Nah, makanya di sini Nabi, kata Ibnu Umar, Nabi selalu meminta. Tidak pernah Nabi tinggalkan kalimah di pagi hari dan sore hari. Kalimah pertamanya, ini baru kalimah pertama, Pak. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Afiyah itu sehat rohani, sehat jasmani. Kita kan sering semoga sehat wal afiat ya, kita katakan. Al-afiyah itu semoga jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Karena ada orang yang sehat rohaninya, tidak sehat jasmaninya. Ada yang sehat jasmaninya, tidak sehat rohaninya. Namun walaupun begitu, kita tidak bisa menjangkau keinginan Allah. Ada kalanya Allah sengaja memberi sakit, dan itu jalan yang Allah lihat untuk bisa mengampunkan dosa kita. Kadang-kadang kita kan lupa beristighfar. Kita tidak banyak istighfar. Nabi istighfar setiap hari 70 kali minimal. 100 kali biasa.
bagi Nabi. Dalam banyak hadis riwayat Bukhari Muslim, itu istighfarnya Nabi. Kita berapa kali Bapak Ibu? Kalau yang salat berjamaah 5 kali, mungkin teringat beristighfar 1 kali salat, berarti ba'da salat 3 kali. Berarti kalau 5 kali salat, 3 kali 5, berarti 15 kali kita istighfar. Nabi minimal 75 kali. Karena kita kurang banyak istighfar, kurang banyak zikir, dosa kita kadang-kadang tidak kita minta ampun sama Allah. Maka Allah kadang-kadang memberi sakit sebagai tanda kasih sayangnya untuk mencabut dosa itu dengan paksa. Kita kalau sayang anak, kita kan sering menasihati, jangan makan permen, jangan makan yang manis-manis, nanti giginya begini. Ternyata anak tu badan, tunggang, kelopriam. Anak itu tetap makan permen, tetap yang manis-manis. Kalau kita sayang, apa yang kita lakukan? Kita paksa dia. Kita paksa dia untuk tidak lagi melakukan itu. Maka kadang-kadang kita merasa kita telah menyiksa anak. Kita telah menyiksa anak, padahal bukan siksa anak. Kita sayang sama dia, sehingga kita tahan ini, tahan itu. Begitulah Allah kalau sayang pada hamba, akan memaksa untuk mencabut dosa-dosa dengan cara memberi sakit. Jadi jangan sampai bersuuzan kepada Allah ketika sakit. Kita minta afiat, tapi kalau diberi sakit, berarti itu bahagian daripada untuk menyehatkan rohani agar tidak banyak dosa ketika berhadapan dengan Allah. Lalu kemudian Nabi sambung lagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Tadi Nabi minta, ya Allah berikanlah kemaafan dan afiah di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi sambung, ya Allah berikanlah kemaafan dan afiah fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, juga pada hartaku. Lalu Nabi sambung lagi, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku. Tutuplah aurat, maksudnya tutuplah aib-aibku. Ini permintaan ini di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu hari terbukanya aib, maksudnya di antara kita dengan Allah. Tapi orang yang suka membongkar aib orang lain, maka nanti dibongkar aibnya di akhirat. Orang yang suka menutupi aib orang, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Man satara aiban min uyubin nas, barang siapa yang menutup satu aib dari aib manusia, satarahallah uyubahu fil akhirah. Allah tutup aibnya di akhirat. Makanya hati-hati pekerjaan membuka-buka aib orang. Kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita ngupat, itu kan ada 6 tempat yang boleh ngupat. Salah satunya adalah membicarakan kejahatan orang yang benar-benar telah memamerkan kejahatannya. Membicarakan tentang kejahatan orang yang bangga dengan kejahatannya. Itu ngupat, tapi tidak dapat dosa ngupat. Makanya kan kadang-kadang ketika kita membicarakan orang-orang yang zalim, ada orang yang kadang-kadang menegur kita, mengatakan, enggak boleh Pak Ustaz bicarakan tentang orang itu, kan aib orang itu. Ini belum sampai ilmu pada kapan ngupat dibolehkan. Kalau seandainya kita membicarakan kezaliman pemimpin kita yang menyiksa rakyat, membuat derita rakyat, itu boleh dibicarakan kalau seandainya kita sedang menyusun sebuah strategi dakwah bagaimana kezaliman itu bisa dihilangkan, atau untuk memberi pengetahuan pada orang banyak. Kita katakan misal, jangan ikut si fulan, jangan sampai kamu besar seperti si fulan, itu manusia jahatnya minta ampun.
Kamu jangan berbohong seperti si fulan. Itu ngupat, tapi tidak dihitung dosa ngupat. Dan itu termaafkan, ngupat yang termaafkan. Kalau itu tidak boleh, maka Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Menutupi aib, Allah tidak akan bicarakan tentang Fir'aun. Allah tidak akan bicarakan tentang Qarun. Allah tidak akan menyebut tentang Abu Lahab. Kalau itu enggak boleh, maka Allah lah yang akan menyimpan aib-aib makhluknya. Makanya dibolehkan ngupat-ngupat di bahagian tertentu, tetapi yang kita upat hanya keburukannya yang berhubungan dengan kita saja. Yang tidak berhubungan nanti jatuhnya ke dosa ngupat. Maka hati-hati, kadang-kadang kita dibisik syaitan nyeleweng bicara tentang presiden. Bukan keburukan yang kita bicarakan, keluarganya, tentang gayanya yang enggak ada hubungan dengan kenegaraan, itu ngupat. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, ya Allah tutuplah aurat atau aib-aibku, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Nabi sambung lagi, wa amin rawati. Kemudian ya Allah amankanlah hatiku. Nabi memohon untuk ketenangan hati. Hati ini bisa tenang dengan menyebut-nyebut Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apapun yang kita sebut dari Allah menenangkan hati dan menambah iman. Kemudian Nabi minta lagi, Allahumma hfadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah diriku dari arah depanku. Ya Allah, jagalah diriku dari arah depanku. Wa min khalfi, dan jagalah diriku dari arah belakangku. Wa an yamini, jagalah diriku dari arah kananku. Wa an shimali, jagalah diriku dari arah kiriku. Wa min fawqi, dan jagalah diriku dari arah atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Nah, di ujung hadis Nabi menyebutkan juga aku berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah dari kejahatan atau kerusakan dari bawah kakiku. Jadi 6 arah Nabi minta perlindungan dari Allah dalam hadis ini. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Ini kalimat yang kalau orang membacanya dikabulkan Allah, maka tidak ada satu pun mudarat, tidak ada satu pun perbuatan makhluk atau apapun yang bisa menimpa kita dari seluruh penjuru angin, kecuali itu izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah minta sama Allah, ya Allah, jagalah aku dari arah manapun, jagalah aku. Ini doa perlindungan yang paling kuat. Baca pagi dan sore. Tentu bagi yang tidak menghafalnya boleh ditulis, namun kita belum sempat untuk menulisnya. Nanti tapi di Google banyak tu Pak. Doa perlindungan pagi sore, termasuk doa ini hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selama ini kita kadang-kadang lupa memohon perlindungan dari Allah. Sehingga tidak ada yang melindungi kita, yang bisa melindungi benar-benar tanpa ada waktu jeda kecuali Allah. Kalau kita memohon perlindungan pada manusia, setelah terjadi baru bisa ditolong. Kita punya teman, orang yang punya kekuatan misalnya. Dia bilang, nanti kalau ada apa-apa telepon saya ya. Kalau ada apa-apa telepon saya. Perampok udah masuk, harta udah diambil, kita sudah dibacok, baru kita telepon. Itu kalau berlindung dari manusia. Tapi kalau berlindung dari Allah, perampok tidak bisa masuk, harta dijaga Allah, kita tidak tersentuh apapun.
Itu kalau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu berita yang saya baca di koran, Pak, sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Salah satu koran di Sumatera, saya baca di koran, yaitu pengalaman seorang ibu di Medan. Beliau selalu salat tahajud dan beliau sering membaca zikir-zikir berlindungan ini. Jadi pada satu malam ketika beliau setelah salat tahajud, beliau menangkap gerakan-gerakan aneh di luar rumahnya. Lalu dia sibakkan gorden, dia lihat dari balik tirai gorden, dan dia melihat ada orang yang kebingungan di depan teras rumahnya. Jadi orang itu sudah masuk ke dalam pagar, tapi kebingungan. Jadi seperti orang mumang gitu, berputar-putar di depan teras. Dia pegang lagi pagar ke depan, berputar lagi, masuk lagi ke bahagian teras dalam. Tapi enggak masuk ke rumah, juga enggak bisa keluar. Sampai akhirnya orang itu kelelahan dan tertidur di depan teras. Ibu itu besok paginya, tadi malam dia enggak berani melakukan apapun melihat ke orang bingung itu. Besok paginya segera dilaporkan kepada tetangga dan semuanya. Akhirnya semuanya menangkap orang ini karena mencurigakan. Ditanyalah kepada orang ini saya baca langsung di koran. Ditanya ke orang ini tentang kejadian yang dilihat oleh si pemilik rumah. Kenapa engkau berputar-putar di dalam teras rumah orang? Apa jawaban dia? Ini dalam keadaan ketakutan nih, pagi ditangkap kelelahan dan ketakutan. Dia menjawab, sebenarnya aku berniat untuk mencuri ke rumah ini, tapi kulihat ada tembok. Jadi setelah kulewati pagar, kulihat ada tembok menjulang tinggi yang membatasi antara dia dengan rumah. Jadi dia sudah masuk ke teras, ada tembok menjulang tinggi antara dia dengan rumah. Jadi dia enggak nampak lagi rumah. Tapi dia juga tidak bisa keluar lagi karena tembok itu yang dari pagar ikut menjulang tinggi, sehingga dia bingung. Dia bingung bagaimana cara keluar. Nah, di saat itu si ibu itu dikonfirmasi, kata ibu itu, ya, saya melihatnya berputar-putar karena di pandangan ibu itu enggak ada tembok, di pandangan pencuri itu ada tembok. Disitulah ibu itu mengatakan, mungkin ini hasil daripada zikirku dan salat tahajudku di setiap malam. Jadi Allah kalau mau melindungi kita dengan permohonan dari hamba, Allah mudah untuk menghilangkan mudarat. Makanya kalau kita berhubungan dengan manusia, banyak sekali nomor telepon yang kita simpan, Pak. Banyak sekali. Ya. Tapi setelah kejadian baru kita mendapatkan bantuan. Ya. Setelah dibegal baru dapat bantuan. Backing banyak, habis mati baru datang backing tu. Besok backingnya yang mati. Kemenangan manusia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan zikir-zikir perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup untuk pagi ini ada satu hadis pendek. Ini biar sekaligus sempurna, Pak. Ada satu hadis yang pendek yang Nabi mengajarkan. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah anaknya, ma yamna'uki an tasma'i ma usika bihi? Wahai Fatimah, maukah engkau mendengarkan nasihat ayah, wasiat ayah kepadamu, yaitu antakuli iza asbahti wa iza amsaiti. Nabi menasihati anaknya Fatimah, Fatimah dengarkan wasiat ayah, dengarkan, bacalah setiap pagi dan sore, kata Rasulullah, yaitu kalimat ya hayyun ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kulluh wa la takilni ila nafsi turfata ainin. Kata Rasulullah, Fatimah setiap pagi dan sore jangan lupa baca ya hayyun ya qayyum, yang maha hidup, yang selalu berjaga-jaga, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu ya Allah,
ma aslih li sya'ni kulluh, perbaikilah seluruh keadaan hidupku, wala takilni, dan jangan engkau biarkan aku ila nafsi turfata ainin, jangan engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walaupun cuma sekejap mata. Ya. Sampai segitunya kita bermohon kepada Allah melalui kalimah ini. Ya Allah, jangan biarkan aku mengurusi diriku sendiri walaupun cuma sekejap mata. Turfah ainin itu Pak, sekali buka mata. Maksudnya, jangan engkau tinggalkan aku ya Allah walaupun sekejap mata. Karena kalau kita ditinggalkan Allah, kita urus diri sendiri berarti. Maka kalimat itu, jangan engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walaupun hanya dengan sekedipan mata. Kuserahkan diriku kepadamu ya Allah 24 jam, jangan lewat penjagaanmu kepada aku walaupun cuma sekedip mata. Ini yang sudah kita ucapkan kepada Allah, maka apa lagi? Berarti ya sudah, Allah yang maha jaga, maha qayyum, maha berjaga-jaga, maha hidup, terus-terusan mengontrol kita Pak. Terus-terusan, per detik kita jalan izin Allah, kita pergi Allah yang jaga, kita tinggalkan rumah, rumah dijaga Allah. Itu mudah sekali bagi Allah. Allah suruh malaikat-malaikatnya, oh, ini rumah ini jaga, orang ini jaga, walaupun tanpa malaikat pun Allah bisa buat. Nah, inilah dalil hadis-hadis yang menyatakan tentang penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ini sepertinya perlu dijadikan lafaz di dalam mulut kita Pak, supaya bisa menjadi zikir pagi dan sore. Saya sudah bilang ke Bapak Ibu, sekarang ada buku-buku atau buku-buku saku itu yang telah dikumpulkan zikir-zikir tentang pagi dan sore. Itu bisa diamalkan, ya, terutama bagi mereka yang sudah tidak dikejar-kejar oleh dunia. Amalkanlah zikir-zikir pagi dan sore ini.